BRIN memamerkan 200 produk riset dan inovasi ke Presiden Prabowo Subianto. Salah satu produk andalannya adalah Absorbed Natural Gas (ANG) yang menjadi poin untuk revolusi energi di Indonesia. 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memaparkan hasil riset dan inovasinya ke Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. BRIN memaparkan 12 klaster riset meliputi bidang energi, pangan, transportasi, antariksa, perumahan nuklir, logam, tanah jarang hingga inovasi yang mendukung program MBG. Selain paparan, BRIN juga menampilkan sejumlah produk inovasi yang dijadwalkan akan ditinjau langsung oleh Presiden bersama para penelitinya. ANG menjadi salah satu produk andalan yang menjadi solusi untuk menghemat gas hingga devisa negara. Arief mengklaim BRIN terus berupaya menghasilkan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Kami memaparkan dari 12 klaster itu isu pangan, isu riset tentang pangan, riset tentang energi, riset tentang berkaitan untuk bisa mensupport produk kita untuk kampung nelayan, produk kita untuk MBG, kemudian juga riset antariksa, riset penerbangan, riset nuklir, kemudian riset logam tanah jarang, ya, kemudian riset perumahan, riset transportasi, riset kesehatan, ya itu produk-produk riset kita memang sudah sangat banyak dan terus terang tidak semua produk inovasi bisa kami pamerkan. Ya setiap klaster punya kebanggaan ya. Seperti energi tadi kan kita bisa memberikan solusi untuk menghemat gas, untuk bisa menghemat devisa. Karena kalau ANG tadi bisa digunakan dengan tekanan kurang dari 30 bar ya, maka itu bisa menjadi pengganti LPG. Jadi ini salah satu andalan kita yang nanti akan bisa memberikan solusi untuk bidang energi. Begitu dalam bidang pangan, kami juga punya peralatan pertanian, juga punya varietas unggul yang Pak Presiden juga sering menyampaikan tentang bagaimana menghasilkan padi di lokasi yang memang memiliki lahan asin. Nah itu padi biosalin kami juga sudah punya dan sekarang itu yang paling penting adalah bagaimana proses percepatan produksi dari benih-benih yang dihasilkan oleh BRIN supaya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga kami dengan Kementan selalu berkoordinasi, selalu berkolaborasi. Ya kami pun juga akan menyampaikan bahwa kami dengan Kemendikbudristek ada kerjasama perumusan peta jalan riset Indonesia. Jadi untuk memberikan arah riset di Indonesia ke depan maka peta jalan menjadi penting. Dan agenda riset apa yang harus dilakukan sampai 2045. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman api. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat. Jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah. Terus karena panas itu karena panas jadi bisa tinggi suhunya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Sementara kebakaran lahan di Savana Bromo, Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar dan sampai ke Kabupaten Malang. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu tak ditentukan. Oh, ini tambah banter ya. Kebakaran lahan Savana Bromo di Blok Bantengan, Lumajang meluas hingga 85 hektar. 150 personil gabungan dari BPBD dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus berupaya memadamkan api. Namun kondisi lahan di musim kemarau membuat api terus menjalar.
Titik api yang semula berada di Kabupaten Lumajang dan Probolinggo kini bergerak hingga menuju hutan Bromo di kawasan Kabupaten Malang. Imbas kebakaran, kawasan wisata Bromo ditutup sementara mulai dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sementara dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Demi keamanan, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Ya, kembali di Sindosore, pemirsa, kematian Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah, masih misterius. Pemerintah Desa Walahar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyatakan masih menunggu status kematian Sutrimo dari pihak keluarga. Kepala Desa Walahar Narsim mengatakan Sutrimo merupakan warga Desa Walahar, namun selama bertahun-tahun Sutrimo diketahui lebih banyak berada di luar daerah karena bekerja di lingkungan Jampitsus. Sehingga aktivitas kesehariannya di desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Hingga saat ini pemerintah Desa Walahar juga belum mencatat secara administratif peristiwa meninggalnya Sutrimo. Hal tersebut karena pihak keluarga masih belum menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah desa terkait status kematian yang saat ini ramai diberitakan di berbagai media. Belum data kalau di aparat desa. Belum. Iya. Artinya dia tapi warga sini, Pak. Warga sini. Belum didata dari meninggal warga sini, meninggal di mana itu. Sudah masuk ke kelurahan sini. Belum masuk karena orangnya kayak masih itu disuruh ke desa aja masih trauma. Oh, keluarganya? Iya. Oh, berarti keluarganya belum sama desa itu belum komunikasi yang ini ya? Sudah komunikasi tapi kayak sekarang udah kayak tertutup. Di telepon Pak Cari aja sudah tertutup banget itu. Pada misteri kematian Sutrimo, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan pusat laboratorium forensik demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tersangka pengedar narkoba jenis ganja di kawasan Jakarta Timur diringkus polisi. Barang bukti berupa 27 kg ganja siap edar turut disita. Inilah detik-detik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap para tersangka pengedar narkoba di wilayah Jakarta Timur. Salah satu tersangka berinisial FR tidak berkutik setelah petugas merangsek masuk ke dalam sebuah kontrakan di wilayah Cipinang. Petugas menyita barang bukti ganja seberat 27,96 kg dan juga sabu seberat 2,69 gram siap edar. Usai pengembangan, 3 orang pria berinisial DHP, FR, dan YP di berbagai lokasi di wilayah Jakarta Timur ditangkap. Kami, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika jenis ganja dan sabu di wilayah Jakarta Timur. Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan.